seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Nggak usah tambah berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Aditya Agassi. Saya dari Program Studi Administrasi Publik dengan NIM 2450301000168. Di sini saya akan menjelaskan mini project saya terkait dengan mata kuliah Administrasi Pembangunan. Pada mini project kali ini saya membuat gerakan BRI, Gerakan Birokrasi Bersih dan Berintegritas. Gerakan Bersih dan Berintegritas merupakan salah satu langkah inisiatif strategis yang dikembangkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Program ini sejalan dengan upaya pemerintahan dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Program Gerakan BRI ini sejalan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan SPIP, di mana landasan hukumnya adalah Permen Pan RB Nomor 60 Tahun 2012. Dalam menerapkan SPIP, terdapat 5 unsur yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua ada penilaian risiko atau risk assessment. Yang ketiga ada kegiatan pengendalian atau control activities. Yang keempat ada informasi dan komunikasi atau information and communication. Dan yang terakhir ada pemantauan dan juga monitoring. Sesuai dengan Permen Pan RB nomor 60 tahun 2012, APIP memiliki peran sentral dalam 1. Pemberian keyakinan yang memadai atau assurance, di mana APIP memberikan pengawasan intern melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. APIP juga memastikan berjalannya efektif di seluruh tingkat organisasi, dan juga menilai kecakupan dan efektivitas pengendalian intern. Yang kedua, APIP berperan sebagai konsultasi, di mana APIP dapat memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP, memfasilitasi self-assessment SPIP, dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian. Yang ketiga, APIP berperan sebagai peringatan dini atau early warning, di mana APIP mengidentifikasi potensi penyimpangan dan kecurangan, dan memberikan peringatan kepada pimpinan tentang risiko yang signifikan. Yang keempat sebagai katalisator atau katalis, di mana mendorong perbaikan berkelanjutan dan juga memfasilitasi perubahan menuju good governance sesuai dengan administrasi pembangunan. Selanjutnya ada maturitas risiko dan integritas atau MRI. Dalam konteks SPIP, maturitas SPI diukur melalui 5 level sesuai dengan Peraturan BPKP nomor 4 tahun 2016. Yang pertama ada level 0 atau rintisan, di mana belum ada unsur SPIP yang memadai. Yang kedua ada level 1 atau berkembang, di mana unsur SPIP mulai dikembangkan. Di nomor 3 ada level 2 atau terdefinisi, unsur SPIP telah terdokumentasi. Di level ketiga ada terkelola dan juga terukur, di mana SPIP berjalan konsisten dan terukur. Dan di terakhir, di nomor 5 dan di level 4 yaitu optimum, SPIP terintegrasi dan berkelanjutan. Kemenpan RB sebagai leading sector, reformasi birokrasi ditargetkan untuk mencapai minimal level 3 untuk 1. Menjadi role model implementasi SPIP bagi Ki atau L lainnya. Memastikan efektivitas kebijakan reformasi dan birokrasi, meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi. Dan berikut adalah aplikasi yang saya buat untuk menanggulangi masalah tersebut atau untuk mendukung suatu program dari SPIP, MRI, dan juga APIP tersebut. Saya membuat aplikasi bernama Gerakan BRI, yaitu Gerakan Birokrasi Bersih dan Berintegritas, di mana di dalam website ini masyarakat sebagai pemantau selain Kemenpan RB juga dapat melihat kinerja dan juga KPI dari pemerintah itu sendiri. Di Gerakan BRI ini adalah suatu bentuk website yang saya buat, di mana di sini para masyarakat dapat masuk melalui sistem dengan memencet email atau juga password dan lalu masuk. Ketika teman-teman sudah pencet masuk,
Dan ini adalah tampilan website dari Gerakan BERI, yaitu Gerakan Birokrasi Bersih dan Integritas. Di halaman utama, di sini ada pengumuman, pengaturan, dan juga nama masyarakat yang login. Di sini saya menggunakan nama saya, yaitu Aditya Agassi. Dalam dashboard, di sini ada 5 pilihan. Yang pertama ada rata-rata manuritas SPIP atau Sistem Pengendalian Internal Pengawasan. Di sini masyarakat dapat melihat bagaimana rata-rata manuritas SPIP setiap bulannya. Yang kedua, masyarakat juga dapat melihat indeks etika birokrasi pemerintah sampai mana. Apakah sudah baik, sudah cukup baik, dan sudah sangat baik atau kurang baik. Masyarakat bisa memantau. Yang ketiga ada kasus korupsi. Di sini masyarakat dapat melihat kasus korupsi itu sejauh mana. Dan terakhir, masyarakat juga dapat melihat tingkat akuntabilitas dari bulan lalu ke bulan selanjutnya dan bulan selanjutnya. Sehingga masyarakat juga dapat melihat dan juga mengkontrol pemerintah dan juga mengawasi pemerintah bagaimana kinerjanya, apakah sudah transparan dan akuntabilitasnya sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Dan di sini saya juga membuat chart tingkat manuritas SPIP per instansinya. Di sini saya mengambil contoh yaitu Kementerian A, Kementerian B, Pemda Jawa Timur, Pemda DKI Jakarta, Lembaga C, dan juga Kementerian D. Di sini teman-teman atau masyarakat juga dapat melihat bagaimana level manuritas tiap instansi, mulai dari Kementerian A, Kementerian B, Pemda Jawa Timur, Pemda DKI Jakarta, Lembaga C, dan juga Kementerian D. Nah, di sini juga terdapat tren manuritas dan kasus korupsi, di mana dari bulan Januari sampai Juni, masyarakat bisa melihat penurunan atau juga penaikan angka manuritas dan juga kasus korupsi dari setiap instansi yang ada. Mulai dari Kementerian A, Kementerian B, Pemda Jawa Timur, dan juga Pemda DKI Jakarta. Selanjutnya ada distribusi level manuritas KL atau Pemda dari level 1 sampai level 4. Di sini terlihat jelas ada berapa banyak distribusi level manuritasnya. Di sini juga dijelaskan ada penilaian 5 unsur SPIP, mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian, pemantauan, komunikasi, dan kegiatan penyelenggaraan sesuai dengan 5 unsur SPIP yang saya jelaskan di papan tulis tadi. Di sini juga ada peringatan sistem, dan apabila sudah di dashboard, kita bisa ke penilaian SPIP. Di sini kita bisa melihat tiap kementerian, lembaga, atau Pemda mempunyai SPIP yang berbeda-beda. Contoh, apabila saya memakai Kementerian Keuangan. Di sini bakal kelihatan lingkungan pengendaliannya nilainya ada berapa, penilaian resikonya ada berapa, kegiatan pengendaliannya nilainya berapa, informasi dan komunikasinya nilainya berapa, pemantauannya juga berapa, sehingga dapat dimasukkan ke dalam level-level. Dan ini adalah contoh Kementerian Keuangan. Kita juga bisa melihat untuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Provinsi Jawa Timur, dan juga yang lainnya. Selanjutnya ada etika birokrasi. Di etika birokrasi ini kita dapat memonitoring laporan-laporan yang ada di dalam masyarakat dan juga pemerintahan. Mulai dari laporan selesainya ada berapa, dalam prosesnya berapa, investigasinya pun berapa. Sehingga transparansi ini membuat publik atau masyarakat semakin percaya dengan adanya birokrasi yang bersih dan berintegritas sesuai dengan aplikasi ini. Di sini masyarakat dapat melihat data pelanggaran etika administrasi dan juga birokrasi, mulai dari gratifikasi, benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan juga pelanggaran disiplin. Di sini terlihat jelas jumlahnya ada berapa dan statusnya Kemenpan RB sedang melakukan apa. Dan teman-teman atau masyarakat juga yang melihat website ini, ketika ada laporan pelanggaran etika dapat melapor ke website Gerakan BERI ini untuk ditindaklanjuti oleh Kemenpan RB. Atau juga dapat dilakukan oleh BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Selanjutnya ada anti korupsi. Di sini, sistem anti korupsi melihat Kementerian A, B, Pemda Jawa Timur, dan juga Pemda DKI Jakarta berapa indikator risiko korupsinya. Dan di website ini juga dan di aplikasi ini juga terdapat menu layanan, mulai dari lapor gratifikasi, cek LHKPN, risk assessment, dan whistleblowing system, sehingga dapat terlihat dari area-area berisiko tinggi, mulai dari pengadaan barang, pengelolaan anggaran, dan perizinan dan layanan publik. Dan yang terakhir, di Gerakan Bersih ini juga ada akuntabilitas, di mana
Kita dapat memonitoring akuntabilitas mulai dari lakiknya tepat waktu berapa persen, transparan anggarannya berapa persen, dan indeks kepuasan dari masyarakat itu berapa persen. Sehingga akan dibentuk laporan kinerja instansi mulai dari Kementerian A berapa persen akuntabilitasnya, Kementerian B berapa persen, Pemda Jawa Timur berapa persen, Pemda DKI Jakarta berapa persen, dan juga lembaga C berapa persen. Sehingga masyarakat dapat tahu kinerja pemerintah dari setiap bulan itu ngapain aja karena diupload di sini. Dan inilah Gerakan Beri, salah satu mini project yang saya buat dalam tugas administrasi pembangunan dalam memenuhi tugas ujian tengah semester administrasi pembangunan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.